Shalom, saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan garis besar pelajaran Sekolah Sabat yang ketujuh dengan judul Perjanjian dengan Abraham. Pada pelajaran kali ini kita akan melihat tentang janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Pada pelajaran ini juga kita akan melihat bahwa 3 kali Tuhan memberitakan petunjuk kepada Abraham atau menampakkan dirinya kepada Abraham mengenai janji yang Dia akan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Janji itu adalah keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar, digambarkan seperti bintang di langit dan juga pasir di laut. Dan keturunannya akan berasal dari anak kandungnya sendiri. Dalam Kejadian 15 ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tampaknya ini berhubungan dengan kekhawatiran Abraham kalau yang dikalahkannya dalam peperangan dapat saja sewaktu-waktu membalas dendam kepadanya, karena ia baru saja terlibat dalam konflik peperangan dengan bangsa lain. Oleh sebab itu Tuhan hadir dan memberikan jaminan agar Abraham tidak takut. Mari kita perhatikan hal yang menarik dalam Kejadian pasal 15. Ketika Tuhan menjanjikan bahwa Abram akan menjadi bangsa yang besar dari anak kandungnya sendiri. Ayat 6 katakan, lalu percayalah Abram atas apa yang Tuhan sudah sampaikan. Namun, ketika Tuhan katakan bahwa negeri Kanaan akan menjadi milik Abram, ayat yang ke-8 katakan, Abram meminta bukti atas janji itu. Di dalam janji Tuhan itu tersirat tentang Kanaan sorgawi, sesuatu yang masih jauh di depan. Itu sebabnya Tuhan menggunakan alat peraga, yaitu korban bakaran, yang sebenarnya menunjuk kepada pengorbanan Yesus sebagai anugerah yang menyelamatkan kita semua dan yang menjadi jaminan bagi kita sebagai anak-anak Abraham untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Pepatah mengatakan ujian terbesar terhadap kesetiaan adalah waktu. 10 tahun berlalu, namun penggenapan anak perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abram belum juga hadir. Sehingga tampaknya Abram kehilangan imannya. Ditambah dengan dukungan dari istri yang putus asa. Mereka menggunakan strategi sendiri, dari pikirannya sendiri, untuk memperoleh keturunan. Apa yang mereka lakukan? Dengan mengikuti praktek yang umum berlaku ketika itu, melalui mengambil pengganti. Dalam hal ini adalah Hagar, orang Mesir. Namun apa yang terjadi? Pasal 16 ayat yang kedua katakan, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini perkataan Sarai. Sarai berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak berbicara kepada Tuhan mengenai rencana itu. Demikian juga Abram. Dan sepanjang rangkaian dari tindakan yang mereka rancang itu, Tuhan tidak hadir dalam rencana mereka. Artinya, Tuhan tidak setuju atas tindakan yang mereka lakukan, yang akhirnya menghadirkan Ismail bagi Abram. Tetapi, walaupun demikian, Tuhan tetap memberkati Hagar, Tuhan juga tetap memberkati Ismail. Bahkan, Tuhan membuatnya menjadi bangsa yang besar, berdasarkan Kejadian pasal 16 ayat yang ke-10. Ini pertemuan yang kedua, yaitu Kejadian pasal 17 ayat 1. Di usia Abram yang ke-99 tahun, Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abram dengan nasihat agar Abram hidup dengan tidak bercela. Mengapa itu perlu? Mengapa demikian? Karena Tuhan akan mengikat perjanjian dengan Abram dan keturunannya. Di dalam Kejadian pasal 17,
kata perjanjian muncul lebih dari 11 kali disebutkan. Ini menunjukkan keseriusan Tuhan akan janji-janjinya. Dan seserius itu pula lah seharusnya Abraham dituntut untuk merespon dengan iman dan ketaatannya. Perjanjian itu sebagai tanda disepakatilah bahwa perjanjian itu harus diikat dengan sunat. Pertanyaannya, mengapa sunat? Apa makna perjanjian sunat? Pertama, sunat adalah ketetapan yang berdarah. Oleh sebab itu, ini sedang merujuk kepada darah yang tercurah untuk penebusan. Apalagi kalau bukan darah Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, sunat dapat berhubungan dengan keturunan. Dosa disebarluaskan secara turun-temurun. Dan ini juga menyiratkan tentang keturunan yang dijanjikan yang akan datang dari Abram, yang akan menjadi penebus manusia. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 17, maka inilah janji Tuhan kepada Abram. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan muncul raja-raja. Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan seluruh tanah Kanaan untuk selama-lamanya. Itulah janji yang Tuhan berikan. Dan mengenai nama Abram, namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham. Abram maknanya adalah bapa yang mulia. Tetapi Abraham maknanya adalah bapa banyak bangsa. Lalu tentang Sarai, namanya bukan lagi Sarai yang artinya permaisuriku, tetapi namanya menjadi Sarah yang artinya ibu bagi semua bangsa. Karena dia akan melahirkan anak bagimu, firman Tuhan kepada Abram. Mendengar itu, mereka tertawa. Dan Tuhan katakan, namai anak yang akan dilahirkan Sarah tahun depan dengan nama Ishak. Kita dapat mengerti, bisa saja tujuannya itu adalah agar setiap kali Abraham dan Sarah memanggil nama anaknya Ishak, maka mereka akan mengingat bahwa mereka pernah menertawakan Tuhan yang berjanji untuk memberikan anak kepada mereka. Kemudian pertemuan yang ketiga Abraham dengan Tuhan adalah di dekat pohon terbantin di Mamre. Ada pesan yang ingin disampaikan lewat peristiwa ini. Pertama, penampakan Tuhan kepada Abraham dalam rupa manusia mengingatkan kita akan Yesus yang menjadi hamba untuk menjangkau manusia dan tinggal di antara manusia. Yang kedua, tindakan Abraham dalam memperjuangkan agar Sodom dan Gomora tidak dibinasakan menandakan bahwa Abraham juga adalah perantara bagi semua orang, termasuk orang fasik yang ada di Sodom dan Gomora, karena ia sudah ditetapkan menjadi bapa semua bangsa. Apa kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran ini? Hal yang paling ditakuti oleh Abraham adalah sesuatu yang ia tidak ketahui, yaitu masa depan. Sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Tetapi dari kisah yang kita pelajari ini, kita mendapat poin penting. Tuhan yang menyelamatkan Abraham di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menyelamatkannya di masa depan. Demikian juga Anda dan saya. Tuhan yang menyelamatkan kita di waktu lalu dan memberkati kita sampai saat ini. Tuhan yang sama pula yang akan menyelamatkan kita dan memberkati kita di hari-hari mendatang. Demikian garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.